Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, teman-teman minta maaf sebelumnya karena suara saya ada turun sedikit. Karena kemarin saya mandi di pantai dan suaranya agak berat sedikit karena saya pendek. Ya teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang di slide dulu. Di sini kemarin saya sudah share, teman-teman ada yang sudah ikuti, yang di grup, yang belum ada di grup, minta maaf karena mungkin belum digabungkan, nanti akan digabungkan. Ya, jadi teman-teman, judulnya yaitu kemarin harapan. Ya, nah jadi pertanyaan saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau dengar harapan apa yang teman-teman harapkan pada tahun ini yang harus terjadi atau yang harus teman-teman pokoknya dapat yang teman-teman harapkan. Cuma satu saja dari pemain musik mulainya. Mungkin harapan apa yang saudara inginkan atau yang harapkan tahun ini harus dapat atau harus terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi teman-teman yang lain mohon harus semua punya masing-masing yang diharapannya. Pasti harapannya berbeda-beda, tidak mungkin sama dengan pemain musik yang saya. Ya, mulai. Lebih lagi menjadi lebih apa? Jangan terlalu ini banyak, cuma satu saja. Ini harapannya. Harapannya apa? Lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, harapannya. Dari tahun-tahun kemarin. Oke, amin. Lebih bagus lagi. Oke, jadi harapannya menjadi lebih dekat bagi banyak orang. Oke, selanjutnya. Harapannya adik saya lulus sekolah. Ya, harapannya satu, yaitu adiknya lulus sekolah. Oke, selanjutnya kakak ibu. Harapannya tahun ini pengen punya anak cewek. Alhamdulillah. Harapannya tahun ini punya anak apa? Cewek, bukan cowok ya, cewek. Puji nama Tuhan. Oke, amin. Harapan saya harapan saya untuk tahun ini, kalau Tuhan kehendaki saya ingin untuk terbang. Amin. Berarti harapannya ingin menjadi penerbang, gitu. Jadi Siapa? Oke, selanjutnya. Harapan saya hari ini bisa kuliah. Ya, harapannya tahun ini bisa kuliah. Puji nama Tuhan. Selanjutnya. Bisa ke Papua. Harapannya bisa ke Papua. Jangan pernah apa ke Papua. Tapi jauh Harapan Kerja. Puji nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Sini. Yang saya harus kali ini jadi dalam arti pemain bola harus jadi dalam tim. Iya, harus menjadi pemain profesional dalam pertandingan sepak bola. Oke, selanjutnya. Harapan saya secepatnya punya modal untuk bisa merintis usaha. Oke, berarti harus punya usaha sendiri begitu. Harapannya. Oke, selanjutnya saudara. Bisa kuliah, puji nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Dan Harapan saya tahun ini kuliahnya lancar. iya, berarti harapannya kuliah harus lancar. Tidak boleh ada cuti. Iya dong? Oke, selanjutnya. Saudara. Harapan tahun ini semoga IPK semester depan lebih baik daripada Amin. Iya, amin. Oke. Selanjutnya, Deida. Harapan saya menjadi orang yang sukses. Wah, benar Tuhan. Ini semua lewat kayaknya ini. Ini mau jadi orang yang lebih sukses. Oke, selanjutnya ada yang bilang, Harapan saya semoga masa depan saya lancar. iya, masa depannya harus cerah, harus baik, tidak boleh ada yang buruk. Di nama Tuhan, maka selanjutnya saudara. Harapan saya mau beli motor. Wah, ada yang beli motor, luar biasa. Harapan dia, berpengalaman teman-teman dong. Oke, ini bahaya ini. Pada saat ini harapannya kalian dari mobil atau pesawat ini. Oh, oke. Harapannya. Harapan saya tahun ini bisa terbang. Ya, harapannya berarti sama-sama dengan semuanya. Harapannya harus bisa terbang atau jadi
terbang. Oke. Yang di belakang saudari. Iya, harapan saya kuliah tahun ini semoga lancar, orang tua sehat-sehat. Amin. Iya, harapannya orang tua sehat dan ya diberikan kesehatan, kemudian berkah daripada Tuhan. Oke, selanjutnya. Wah, harapannya pulang kampung. Luar biasa, berarti kita sama dong. Ya, selanjutnya saudari. Harapan saya semoga kedua orang tua saya sehat-sehat. Amin. Harapannya orang tua sehat selalu. Selanjutnya deh. Harapan saya kedua orang tua saya selalu dan lancar ujiannya. Wah, luar biasa. Berarti ada yang sama, ada yang beda-beda ya. Iya. Tapi yang lebih menonton siapa? Di antara ini coba. Siapa? Coba. Siapa yang sangat menonton di antara ini semua? Saudara Harapan yang paling besar. Siapa coba? Tebak. Kan tadi sudah Bapak dengar dong? Kaida. Saudara Dias. Iya, itu. Kaida tadi yang lebih sukses. Kan yang lain masih di bawah tuh. Ini orang yang mau lebih sukses ini, beda. Oke, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang harapan. Ya, saya mengajak untuk membuka kitab kita di dalam kitab Mazmur. Coba slide itu. Ya, kitab Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Kitab Mazmur. Di perjanjian lama ya teman-teman, jangan sampai ada yang buka perjanjian baru. Kalau yang jarang baca kita ya pasti bukanya lama. Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Nanti kita akan membaca ada dua bahasa di sini. Ada bahasa Sumba dan bahasa Indonesia. Pertama kita baca bahasa Indonesia dulu dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat semuanya atau masih ada yang cari? Amin semuanya ya. Amin. Amin. Oke, dalam hitungan yang ketiga secara kompak. 3, 2, 1. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Selanjutnya 2, 3. For you, O Lord, are my help, my grace, O Lord, all from my heart. Oke, amin. Firman Tuhan cukup sekian dan harapan tadi teman-teman kita sudah sampaikan. Harapan teman-teman pasti tidak ada yang sama tadi, ada yang sama, tapi ada yang tipis-tipis saja. Tapi ada yang lebih harapan yang lebih besar, ada yang masih di bawah, ada yang masih setengah-setengah. Jadi harapannya coba kita perhatikan apa itu harapan. Coba. Tidak usah tampilkan slide terakhir dulu. Coba harapan itu seperti apa buat teman-teman? Sesuatu yang diinginkan harus terwujud atau tidak terwujud tergantung perjuangan. Iya, itu pendapat saudara. Mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan apa itu harapan. Di sini kita berada sama-sama teman-teman. Harapan. Apa itu harapan? Mungkin sesuatu yang apa yang belum terjadi atau yang sudah terjadi? Yang belum terjadi ya. Kan teman-teman tadi harapan yang sampaikan itu kan belum terjadi toh. Itu masih angan-angan. Masih mau punya mobil atau punya rumah, punya motor, atau mau jadi orang sukses, atau tadi bilang ya inginnya adanya lulus atau akannya lulus, atau mau mendapatkan pekerjaan, atau mau jalan-jalan ke kota mana. Itu adalah harapan teman-teman masing-masing tadi. Dan harapan itu adalah belum terwujud, masih dalam angan-angan atau masih dalam berharap supaya terjadi. Itu harapan. Masuk daripada harapan. Coba slide berikutnya. Nah ini harapannya. Harapannya di situ apa itu harapan? Yang pertama adalah untuk menghargai keinginan dengan antisipasi. Menginginkan sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan. Itu adalah harapan.
Harapan juga yaitu sesuatu yang baik yang kita inginkan terjadi di masa depan, atau perasaan percaya diri tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi harapan tadi teman-teman kasih tahu atau sudah sampaikan bahwa itu harapannya untuk masa depan, toh? Bukan untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan. Itu harapan teman-teman tadi, supaya apa yang teman-teman impikan itu harus terjadi dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir, perasaan bahwa sesuatu yang diinginkan dapat dimiliki atau akan terjadi. Jadi harapan yang teman-teman tadi sampaikan itu akan dimiliki. Tidak mungkin teman-teman hanya berharap atau harapan teman-teman harus begitu, tetapi harus terjadi dan harus dimiliki oleh teman-teman. Ya, jadi itu adalah harapan. Apa itu harapan? Jadi harapan, dari kata harapan ini tadi dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Papuanya tadi apa? For your learning it. Harapan. Hope. 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 Nah, yang di tengah. Masih ada yang dekat ya. Harus dekat teman-teman. Oke. Slide berikutnya. Nah, dari saya ingin melihat 4 area di mana kita dapat menawarkan harapan. Jadi dari hope ini atau hope. Nah, ini kan hope. H-O-P-E. Jadi dari 4 kata ini yang kita akan belajar pada malam hari ini. Tidak terlalu banyak, teman-teman. Cuma satu kata ini yang kita akan menggali. Dari bahasa mana? Mungkin dari bahasa NTT, bahasa Papua, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kita akan menggali sama-sama teman-teman. Jadi ini bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tetapi saya ada taruh di sebelah kanan teman-teman, sebelah kiri teman-teman, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri saya dan sebelah kanan teman-teman. Itu adalah yang pertama, hopeless. Oh, kira hopeless. Hopeless. Artinya putus asa. Yang kedua, depresi. Yaitu tertindas. Yang pertama tadi putus asa. Yang kedua tertindas. Yang ketiga ini kita sama-sama belajar bahasa Inggris juga teman-teman. Bukan saya lebih pintar daripada teman-teman, tidak, tapi kita harus belajar sama-sama dari sini. Jadi yang ketiga yaitu dianiaya. Yang terakhir eternity, yaitu keabadian. Oke, kita akan melihat daripada apa itu putus asa, kemudian apa itu tertindas, dan apa itu dianiaya, kemudian yang terakhir apa itu keabadian. Jadi cuma 4 area ini yang kita akan bolak-balik. Kita naik, kita dari atas, nanti dari putus asa, kemudian kita turun ke tertindas, kemudian dianiaya, kemudian kita nanti habisnya di keabadian. Oke, slide ke pertama yaitu tentang putus. Teman-teman pernah putus asa? Pernah. Karena ada jangan yang sering-sering, mungkin selalu mungkin putus asa. Karena apa? Sakit hati. Sakit hati karena apa? Pacar. Ya, teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di tempat ini pernah mengalami putus asa. Putus asa itu banyak dalam hal. Mungkin harapan kita tadi teman-teman, mungkin harapannya mau beli motor atau beli mobil, atau mungkin teman-teman harus ingin mau jadi pengusaha begitu, tapi kalau tidak jadi pasti putus asa. Jadi harapan teman-teman kalau tidak jadi, saya percaya nanti akan putus asa. Kalau tidak putus asa, puji Tuhan. Kalau putus asa, waduh, itu terbang
lewat apa? Lewat pesawat itu lewat, pokoknya 7 langit itu lewat. Nah, jadi itu putus asa. Putus asa itu teman-teman kita harapkan. Jadi pertama tema kita tadi adalah harapan. Jadi ketika harapan kita tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang ada adalah putus asa. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu di pas perempuan yang berdarah itu, kan dia tidak ada harapan itu waktu itu, tidak ada harapan. Tetapi Yesus datang memberikan harapan dan dia membersihkan itu semua. Dan dia di situ sudah putus asa, tidak ada harapan lagi dia, tidak ada. Karena dipikirkan oleh bangsa Yahudi. Pada waktu itu apalagi orang yang mengalami kayak begitu itu dikucilkan dan tidak tinggal di dalam rumah, pasti akan diusir. Dan harapan dia tidak ada harapan. Waktu itu dia tidak ada harapan. Dia hanya ada putus asa, tidak ada harapan, teman-teman. Tetapi Yesus memberikan harapan baru pada waktu itu. Ketika dia menyembuhkan perempuan itu, dia memberikan harapan baru. Oke, selanjutnya yang pertama putus asa. Ini putus asa atau toples lagi salah. Toples, yaitu putus asa. Nah, jadi putus asa ini, teman-teman, mungkin kita pernah merasakan putus asa, mungkin karena dorongannya atau dalam kehidupan kita apa yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan kalau tidak terjadi, yang ada tadi yaitu putus asa. Pasti kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin harapan kita terlalu besar. Harapan kita harus terjadi tahun ini, tetapi kalau kehendak Tuhan berbeda, teman-teman. Kalau kita berharap kepada Tuhan, apa yang mungkin kita inginkan atau harapkan tahun depan bisa terjadi tahun ini. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan, mungkin kita punya harapan yang tahun ini harus beli mobil, atau kita harus lulus sekolah, atau kita punya IPK tinggi. Tidak akan terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena harapan kita hanya Tuhan. Jadi teman-teman, coba baca di Amsal pasal 10 ayat 28 yang cepat dapat baca. Harapan orang-orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yang lebih kencang lagi. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ya. Jadi kita melihat dalam bacaan ini bahwa mengatakan bahwa harapan orang benar itu ketika berjalan dalam Tuhan pasti akan ada sukacita. Mungkin dia punya harapannya tidak terjadi tahun ini, tetapi karena dia punya harapannya ada di dalam Tuhan, pasti dia akan sukacita terus. Dia akan berjalan enjoy saja. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, pasti dia akan sia-sia, teman-teman. Itu kata kita, bukan kata saya. Itu akan sia-sia, harapannya akan sia-sia karena dia tidak hidup di dalam Tuhan, dia tidak hidup di dalam firman Tuhan, dan harapannya hanya belaka, harapannya ya sia-sia. Jadi firman Tuhan mengajak kita supaya kita harus berharap di dalam Tuhan, karena harapan yang kita harapkan kalau kita berada di dalam Tuhan pasti akan terjadi. Mungkin harapan kita tahun depan harus terjadi, tapi kalau Tuhan bilang tahun ini terjadi, ya tahun ini terjadi. Ya, jadi kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa tadi saya sudah memberikan contoh ketika Yesus mendekat dan menginspirasi dengan harapan yang tadi. Itu membuat banyak orang menginspirasi pada waktu itu ketika Yesus menyembuhkan
perempuan yang sudah 12 tahun ya, 12 tahun dia berdarah, tapi dia menyembuhkan. Dan di situ Yesus melakukan, dan Yesus berani berharap kepada perempuan itu supaya dia harus mengalami perubahan dan dia menerima harapan baru. Dulunya tidak ada ya, putus asa, tidak ada gunanya lagi hidup dia, tetapi Tuhan Yesus memberikan harapan baru dan dia menerima penyembuhan instan, bukan dia bekerja sendiri tapi instan. Teman-teman tahu kan mie instan? Tahu ya? Atau tidak ada yang tahu mie instan? Semua tahu. Semua tahu ya, puji Tuhan. Kalau ada yang tidak tahu itu suruh pergi beli di warung, pasti dia akan bilang atau akan bilang mie instan atau mie apa, pokoknya ada mie. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan itu hanya penyembuhan yang instan. Dia tidak bekerja. Dia punya problem yang dialami itu hanya ya menerima putus asa, tapi tiba-tiba Yesus memberikan instan secara tiba-tiba, tidak bekerja dia hanya menerima penyembuhan itu tanpa bekerja. Itu adalah Tuhan Yesus yang melakukan dengan berani. Yang pertama adalah instan. Jadi inilah caranya kita peduli bersaing terhadap mereka yang putus asa. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang putus asa. Kita harus peduli mereka. Kalau mereka putus asa, ya kita harus membangkitkan mereka dengan kata-kata motivasi, kata-kata menginspirasi melalui firman Tuhan, dengan kata-kata kita. Pasti mungkin yang satu mau mati rasa atau apa begitu karena putus asa. Dan kalau kita memberikan kata-kata motivasi, dia akan bangkit. Saya percaya itu teman-teman. Kalau kita memberikan dengan kata-kata motivasi, dorongan. Tetapi bukan kita mengutuk mereka yang merasa putus asa, bukan. Tetapi kita harus mendorong mereka. Kita harus memberikan inspirasi, kata-kata yang menginspirasi mereka. Nah, jadi kita harus dengan lembut mendukung dan mendorong mereka. Dengan lembut, bukan dengan kasar. Kamu harus bangkit. Jangan putus asa kayak orang sakit. Kita marah-marah itu percuma, kita ya sakit dada, bukan dia, malah dia tenang saja karena dia putus asa toh. Jadi kita harus bersaksi kepada mereka yang putus asa. Bersaksi ya melalui kata-kata firman Tuhan. Kita memotivasi firman Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan kepada mereka atau orang yang putus asa itu dengan memberi harapan baru di dalam Kristus. Maksudnya mempersembahkan di sini bukan kita mempersembahkan di gereja sini, bukan. Tetapi kita harus memberikan kata-kata yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kita harus kasih. Mungkin kita kasih ya 1-2 kalimat begitu, pasti Roh Kudus akan bekerja di dalam orang itu yang putus asa itu. Pasti dia akan bangkit. Jadi mungkin sekarang ini teman-teman dan saya, kita mungkin putus asa atau kita jatuh karena kata-kata orang, tetapi saya percaya kita harus bangkit karena Yesus. Kita harus bangkit dari keterpurukan atau putus asa kita. Kita harus bangkit karena Yesus. Mungkin kita hidup karena kata firman, bukan kata orang. Kita hidup itu kata orang bukan, tetapi kata firman. Apa yang firman Tuhan sampaikan itu kita menghidupkan dalam hidup kita. Jadi itu adalah yang pertama. Ini teman-teman bisa ngerti dari ini. Oke, yang kedua adalah overdosis. Salah. Apa? Overdosis atau tertindas. Ya, di sini banyak orang di dunia ini saat ini masih tertindas oleh mungkin pemerintah, tertindas oleh masyarakat, atau yang lain mungkin oleh budaya. Kemudian ada yang tertindas oleh prasangka, dan banyak juga yang tertindas oleh
setan atau satan. Itu bahasa asli satan. Ya. Jadi dalam kehidupan kita saya percaya bahwa dalam sehari-hari kita kadang kita bertindas. Apa yang kita mau lakukan itu kan ada yang kayak tinis begitu toh. Jadi mungkin harapan kita atau rencana kita hari ini kadang gagal, mundur lagi ke hari esok. Itu karena pekerjaan iblis. Itu pekerjaan iblis, bukan pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan iblis yang lawan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus katakan itu. Jadi bagaimana kita sikap kita atau sikap kita terhadap penindasan ini, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, tidak ada penindasan oleh iblis, apalagi pemerintah. Pemerintah mungkin ditindas oleh banyak hal, mungkin ekonomi atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memilih atau membuat diri kita atau memilih orang-orang yang kita yakini akan memperbaiki salah diri kita, ketika kita memilih orang-orang yang tepat di samping kita, pasti dia akan memperbaiki atau tentu hidup kita akan lebih baik. Tidak akan ada terlindasan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, yang kedua adalah kita harus bersaksi atau bereaksi terhadap penindasan tadi. Kita tidak boleh hidup di dalam penindasan iblis. Itu yang terakhir. Kalau masih pemerintah, kemudian masyarakat, oleh budaya, oleh prasangka, itu masih ringan. Itu masih keras bawah begitu, tapi yang keras berat itu penindasan iblis itu berbahaya, teman-teman. Itu bisa membawa kita ke kematian atau ke maut. Tetapi kalau kita sudah lepas dari penindasan iblis, karena Tuhan Yesus sudah melepas kita atau sudah selesai di atas kayu salib. Tapi kalau masih ditindas oleh iblis, kita masih hidup dalam kelompok iblis, itu kita harus lepaskan, teman-teman. Kita harus lepaskan semua itu, spiritual pokoknya itu kita harus tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, pasti hidup kita atau harapan kita akan capai. Kalau kita masih dihidup dalam tindasan iblis, pasti harapan kita mungkin mau menjadi orang sukses, atau mau menjadi pengusaha, atau mau menjadi penerbang, atau mau menjadi siapapun, tidak akan terjadi, teman-teman. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata, teman-teman. Jadi kita harus tinggalkan dunia setan dan kita harus ikuti di jalan Tuhan. Nah, itu adalah yang kedua. Hanya 4. Kan tadi hope itu bukan hope tuh. Nah, jadi ada 4. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu persekuter atau dianiaya. Ini penindasan atau yang pertama tadi, tertindas dengan dianiaya itu hampir seimbang. Dia punya artinya itu hampir seimbang. Jadi penganiayaan dan penindasan berjalan beriringan. Itu berjalan beriringan. Jadi cara kita bersaksi terhadap. Jadi kalau kita masih tinggal di dalam penindasan, ya kita dianiaya begitu. Kalau itu masih di dalam ditindas oleh iblis, itu pasti dianiaya oleh iblis. Jadi dia berjalan sama-sama begitu. Kayak uang koin itu kan sebelahnya kan dia lambang Garuda toh. Nah terus yang sebelahnya dia gambar atau apa? Angka. Misalkan ada 1000, ada 2000, ada 500, kemudian ada 1000. Ya, jadi seperti itu. Dia dengan tertindas itu, dia hampir beriringan, maksudnya berjalan bersama-sama. Jadi ketika kita tinggal dalam ketindasan iblis,
itu pasti tambah hancur lagi, biarnya lagi. Pasti hidup kita akan hancur, harapan kita akan hancur, begitu. Jadi kita harus bebaskan ini, dua itu. Ketika kita mengalami itu, pasti kita akan putus asa terus, tidak mau maju, tidak mau berkembang lagi. Yang ada gagal terus, karena kita masih tinggal di dalam ya tidak PKI nilainya. Kita tinggal di dalam kurungan iblis, bukan kurungannya, kurungan Tuhan. Dan jadi kita harus tinggalkan itu teman-teman. Kita harus bersaksi terhadap sesama kita. Mungkin penganiayaan fisik, mungkin kita mengalami penganiayaan rohani dalam kehidupan kita. Pasti fisik juga akan mengalami kehidupan kita. Kalau kita masih hidup di dalam harapan yang palsu. Coba teman-teman tahu nggak PHP? Tahu ya kan apa itu PHP? Pemberian harapan palsu. Pemberian harapan palsu. Itu versi dunia. Kita bisa mau kasih versi rohani. Pemberian harapan pasti. Itu di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, pemberian harapan pasti palsu. Nah, ini tidak benar ini. Ini tidak benar maksud. Ya, kasih tahu dulu. Jadi itu ada versi duniawi dengan versi rohani. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pemberian harapan pasti. Kalau di luar Tuhan, pemberian harapan palsu. Begitu. Harus bedakan. Kalau anak Tuhan ya bilang PHP, ya pasti begitu. Pemberian harapan pasti, bukan pemberian harapan palsu. Iya, begitu dong. Harus keren-keren. Kan kita kemarin sudah belajar tentang menjadi keren tuh. Kalau orang mau menjadi keren, ya harus keren-keren semua lah. Masa ada palsu-palsu, harus asli semua begitu. Ya, ini teman-teman kayaknya tidak terlalu apa? PK. Nah itu kan, nah ini yang terlalu PK dibandingin yang lain. Luar biasa teman-teman. Pada malam hari ini ya lebih PK cuma satu orang. Harus PK semua dong kalau firman Tuhan. Jangan hanya PK di luar saja. Dibandingkan firman Tuhan, kita lebih PK firman Tuhan, pasti hidup kita akan lebih baik. Bukan lebih buruk. Kalau lebih buruk, itu tambah gagal lagi, itu bukan maju. Ya, hari ini kita kemana ini? Kita ke PHP ini. Yang keras siapa ini? PHP kita di sini. Oke, ini adalah yang ketiga. Tadi tentang penganiayaan. Bukan penganiayaan. Iya. Wahai. Ini yang tadi saya sudah akui, sudah mengatakan bahwa yang mereka hanya dia. Banyak yang berkalah ya tuh, berbahaya tuh ini. Nah ini semangatnya lewat batas. lewat apa? Oh, semangat overdosis bahaya. Oke, kita ada di ketiga sekarang yang keempat, yaitu keabadian. Abadi dari kata abadi ya, kata dasarnya abadi. Keabadian atau kekekalan. Jadi ketika kita putus asa, kemudian dianiaya, kemudian ditindas, yang ada ya hidup kita akan membawa ke kekekalan maut, bukan kekekalan selamat. Tapi kita membawa ke maut, itu keabadian. Jadi bukan hanya kita putus asa di situ saja, tetapi ketika kita putus asa dianiaya, kemudian dianiaya, terus ditindas, kemudian dianiaya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah eternity atau keabadian. Jadi ketika kita mengalami itu, pasti hidup kita membawa ke maut, bukan ke keselamatan. Kembali ke maut. Nah itu dia PK. Yang lain
mengalami lontong, kalau pikirnya mungkin pikirannya di luar ini. Harus fokus teman-teman, ini firman Tuhan tidak lama. Waktu saya mungkin 30 menit itu paling banyak. Bukan ibadah umum, kalau ibadah umum 2 jam, 3 jam itu tidak peduli. Ini saya mau pakai waktu supaya teman-teman mungkin ada yang mau bermalam minggu, atau ada yang mau dinner begitu ya, bebas kan? Dan kalau saya terikat di sini, yang lain nanti datang komplain saya. Jadi saya hanya pangkas. Kalau banyak, pasti 1 jam, 2 jam jadi. Tapi saya hanya pangkas supaya teman-teman kita sama-sama mengerti begitu. Jadi harapan teman-temannya harus terwujud maksud saya. Tidak boleh, tidak ada yang terwujud. Harus terwujud. Mau beli motor, saudara harus terwujud. Harus beriman. Harus beriman. Kalau punya harapan palsu, tidak usah beriman atau tidak usah harapan palsu mah. Harus harapan yang buta. Harus benar di dalam Tuhan. Karena harapan pasti itu kalau di dalam Tuhan. Tidak ada yang palsu-palsu. Kalau ada yang mau palsu ya harus bereskan itu semua. Nah ini kita kemana lagi nih gara-gara PHP ini. Nah yang keempat yaitu tentang kekekalan atau keabadian. Jadi ketika kita menawarkan kepada orang-orang Kristus yang hidup melalui hidup kita memberi mereka harapan untuk masa depan kekal mereka dapat membuat keputusan untuk mengikuti Tuhan dan kemudian harapan abadi mereka terjamin. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita kasih tahu kepada orang-orang yang mungkin sudah putus asa, yang sudah ditindas, dianiaya, ketika kita memberikan semangat atau kata-kata motivasi atau kata-kata inspirasi kepada mereka, pasti mereka juga akan bangkit dan mereka pasti akan memiliki harapan abadi yang kekal. Pasti mereka juga akan memiliki. Kalau kita sudah memiliki, kalau kita belum memiliki jangan coba-coba kasih tahu, yang ada nanti kasih sama teman. Jadi kalau kita sudah benar-benar memiliki keabadian atau keselamatan di dalam Tuhan, ya kita harus sampaikan. Tugas kita harus sampaikan saja. Dia mau menerima atau menolak, terserah dia. Tapi tugas kita harus sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, ya kita yang salah. Jadi kita punya tugas harus sampaikan. Ya, jadi itu adalah yang keempat, yang terakhir. Saya bilang korbannya tidak lama, tapi teman-teman sudah mengerti. Kalau belum mengerti, kita kembali lagi dari awal. Sudah mengerti ya? Nah ini cuma satu saja yang mengerti. Mana yang lain? Maksud tadi? Maksudnya yang tadi yang hope itu? Yang hope itu ada empat huruf toh? Nah yang pertama tadi apa? Putus asa. Harapan. Hipotesis. Coba kembali lagi. Nah ini. Kalau sampai kita waktu koper 1 jam loh. Oh, bukan toples. Ya kalau lupa ya ingat toples. Kalau di kampung saya itu yang biasa di sini toh. Apa kopi atau gula itu kalau saya bilang toples. Tapi mungkin di daerah Jawa beda. Tapi di kampung saya kalau pasti ingat itu saja toples. Kalau jatuh lagi mungkin lupa jadinya ya mungkin les. Ya jadi itu adalah putus asa. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan tidak boleh putus asa. Yang ada harus ada sukacita, semangat, antusias. Kalau yang masih mukanya muram, kemudian orang sakit masih sehat-sehat tapi orang sakit, itu tenang saja itu. Lalu tenang. Dia sakit atau tidak? Tidak. Kalau dia sakit tidak apa-apa itu biarkan. Kalau dia sakit dari mukanya ke bawah. Kalau dia masih sehat-sehat, kalau mukanya kayak orang putus asa itu bisa kasih apa tenang kamu bagaimana? Kalau tenang jangan kasih perengatan dengan kata apa saja. Kasih dia mau berubah ya berubah.
kalau tidak mau ya terserah dia gitu. Nah jadi anak-anak Tuhan harus semangat. Wah ini sudah lupa ini. Kami tidak sampai 1 menit lewat loh. Ya teman-teman, kita harus semangat di dalam Tuhan. Ya jadi Tuhan sudah memberikan kita harapan baru dan harapan yang mutlak, bukan harapan palsu. Tuhan Yesus sudah memberikan harapan mutlak, harapan yang pokoknya tidak bisa diganggu juga begitu. Jadi kalau ada yang masih harapan palsu, itu tinggalkan. Mulai sekarang kita harus tinggalkan dan kita harus memiliki harapan yang baru, harapan yang mutlak di dalam Tuhan. Kalau teman-teman punya harapan hari ini atau mungkin besok harapannya harus terjadi, harus beriman. Jangan berimannya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu Tuhan tidak akan terkabul. Ya, itu serius teman-teman. Jadi kita harus beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi apakah teman-teman ada yang hidup tanpa harapan? Ada? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Iya itu pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang hidup tanpa harapan? Semua pasti punya harapan. Harapannya ya yang tadi teman-teman kasih tahu. Mungkin masih banyak lagi. Saya tidak tahu. Mungkin di otak teman-teman 1 sampai 10 ada. Ini sampai 1000 atau 100 kena harapannya. Harapan hari pasti akan beda kan? Mungkin besok. Jadi kita punya harapan itu memang lebih besar. Coba teman-teman baca yang terakhir di Yeremia pasal 11 itu ayat yang tidak asing bagi ini pemain musik ini kan. Kawan coba baca dulu pemain musik atau yang cepat dapat saja. Kalau masih cari-cari sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan, bukan setengah harapan, ya. Penuh harapan, bukan setengah harapan. Kalau setengah harapan mungkin hidup kita ya harapannya pasti. Kalau hari ini mungkin harapan dia terjadi juga, yang besok tidak akan terjadi kalau kita Tuhan berikan kita harapan setengah hati. Tapi penuh berarti banyak. Ya kita kalau belajar satu perkata di dalam Alkitab itu memang sangat bermakna. Semua yang ada di dalam Alkitab, mau dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua itu bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat teman-teman. Itu saya yakin. Karena ada yang bilang ini ayat masalah. Memang ada yang ditulis di situ ayat emas begitu. Tidak ada. Semua ayat itu emas. Kalau ada yang bilang itu saya kadang mau tegur tapi dengan ampunan saja itu. Jadi semua itu ayat emas. Tidak ada yang kita pilih ayat emas ayat berapa ayat berapa, tidak ada. Itu semua ayat emas. Hanya kita yang ada yang diberi ayat, kita kadang coba-coba ayat. Tidak ada. Jadi semua itu bermanfaat yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan itu bermanfaat. Jadi Tuhan memberikan kita kemenangan. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, siapa itu? Abraham. Dia punya harapan. Kemudian Isa. Banyak sekali mereka punya harapan untuk mendapatkan anak. Banyak di dalam firman Tuhan kalau kita belajar itu mereka punya harapan itu besar sekali. Mereka sudah tua tetapi harapannya masih saja mereka bertahan. Karena mereka tahu bahwa mereka punya harapan itu mutlak di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang palsu kalau di dalam Tuhan. Karena harapan Tuhan atau mereka bangsa Israel, mereka berharap bahwa di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir itu Laut Merah di belah dua. Kemudian
air dari batu. Kemudian mana Tuhan memberikan makanan itu mana. Kemudian mereka, karena harapan besar mereka peruntukan tembok Yeriko. Itu harapan mereka mau masuk di tanah perjanjian, itu harapan mereka. Harapan Tuhan besar. Jadi kalau kita berbicara tentang harapan, itu tema besar kita. Tema besar kita itu harapan. Jadi Tuhan punya harapan supaya kita dapat bisa harapan Tuhan mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa yang ada di dalam dunia gelap. Jadi itu tema besar. Kalau kita berbicara tentang harapan, hanya satu kata saja kita bisa membuat satu khotbah begitu. Misalkan harapan tadi, mungkin iman, percaya itu. Kalau kita menggali firman Tuhan, benar-benar kita fokus dengan firman Tuhan, pasti dia punya maknanya sangat bermanfaat, teman-teman. Jadi harapan kita adalah harus di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Itu harapan kita. Harapan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, aduh itu teman-teman mungkin harapannya banyak sekali untuk mau mewujud, tapi kalau tidak di dalam Tuhan sia-sia. Itu kata Hamzah, bukan kata saya. Kalau kata saya itu mungkin tidak akan terjadi, tapi kalau kata firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti akan terjadi. Jadi harapan itu selalu membuat kita sukacita kalau di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan akan membuat kita, tapi dalam Amsal membuat kita sia-sia. Itu pasti ada yang adanya harapan palsu terus. Tidak ada harapan pasti. Ya, ini sudah lama khotbahnya. Slide terakhir. Ya, ini kesimpulannya. Jadi saya ingin bahwa Tuhan itu selalu membawa harapan baru dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, itu selalu membuat harapan baru dalam hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, pasti yang adanya harapan palsu. Yang adanya kita putus asa, tindas, dia-dianya. Tapi kita tinggal di dalam Tuhan, pasti ada saja Tuhan akan memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Ini setiap hari kita bangun, setiap pagi kita bangun, pasti ada harapan baru akan muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya. Kalau di luar Tuhan, beda lagi. Yang ada apa? Palsu, bukan pasti. Ya, jadi harapan itu akan mengurangi kesedihan kita. Kalau kita mungkin harapan kita di dalam Tuhan, kita sudah mendapatkan harapan yang kita inginkan ini. Kalau kita sudah dapat, akan mengurangi kesedihan kita, pasti. Saya percaya itu. Kalau kita tidak dapat ini apa yang kita inginkan, kalau kita tidak dapat, ya pasti yang ada tambah kesedihan. Kalau kita sudah mendapat harapan kita itu, pasti yang adanya akan mengurangi kesedihan kita. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa Yesus tidak hanya memberi kita harapan, dia sendiri adalah harapan kita. Dia bukan hanya memberikan harapan buat kita, tetapi dia adalah harapannya sendiri. Jadi kita harus ada lagu Hillsong, bukan Hillsong tapi Kristoni yang bilang Jesus my hope and stay, gitu. Jadi Yesus adalah harapanku dan tempat tinggalku. Nah, kesimpulan ini banyak sekali sudah lewat. Nah, jadi ini kesimpulannya saya menantang teman-teman. Kita masing-masing untuk memasuki minggu ini, minggu depan atau minggu apa saja kita akan masuki. Nanti kita harus mencari hanya satu orang yang kepadanya kita dapat menawarkan harapan yang telah kita temukan di dalam Kristus. Yang kita temukan di dalam Kristus, ya, yang pastinya bukan yang palsu. Nah, jadi baik itu seseorang yang benar-benar putus asa, atau seseorang yang tertindas, atau seseorang yang dia-dianya, atau seseorang yang menjadi harapan kekal. Kita masing-masing dapat menemukan seseorang yang
kewarannya kita dapat membawa pesan harapan, yaitu Kristus. Jadi harapan besar kita adalah Kristus. Jadi Yesus adalah harapan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.